Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini, khusus di video ini saya akan membahas tentang cara mengobatin penyakit gagal ginjal. Sudah jelas apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh sahabat-sahabat untuk mengobatin gagal ginjal yang mungkin saat ini sahabat, teman, tetangga ataupun bahkan sahabat sendiri yang mengalami gagal ginjal. Apa yang harus disiapkan? Ini kita butuh 8 bahan sahabat-sahabat ya. Pertama adalah siapkan air putih 1 botol aqua kecil yang berukuran 600 ml. Yang perlu kita siapkan adalah 1 botol air aqua yang berukuran segini biasanya itu ya. Itu kita siapkan dulu. Itu bahan yang pertama. Yang kedua adalah siapkan akar alang-alang yang masih segar. Ketika kita sudah mendapatkan akarnya 7, jadi daunnya tidak perlu kita buang saja, kita pangkas, kita ambil akarnya ke 7 akar ini, kemudian kita cuci hingga bersih, lalu kemudian kita jemur sampai benar-benar kering. Ketika kering nanti ke 7 akarnya ini kita siapkan, kita kumpulkan dengan 1 botol air aqua 600 ml tadi itu. Ini sudah 2 bahan sahabat-sahabat ya. Sekarang masuk ke bahan yang ketiga, siapkan 1 daun sukun yang masih muda. Kemudian kita cuci hingga bersih, lalu kemudian kita iris kecil-kecil menjadi bagian kecil-kecil, kita potong kecil-kecil, kemudian kita sandingkan dengan air aqua yang 600 ml tadi. Terus akar alang-alang 7 akar alang-alang dan 1 daun sukun yang sudah kita iris-iris kecil-kecil ini ya. Kemudian masuk ke bahan yang keempat adalah siapkan 3 lonjor sereh yang sudah bersih. Ukurannya panjangnya mungkin agak panjang sedikit lah seperti ini. Kita cuci sampai bersih, kita potong kecil-kecil, lalu kita siapkan ketiga bahan tadi yang awal itu. Jadi 4 bahan yang sudah kita siapkan ya. Kemudian masuk ke bahan yang kelima, yaitu siapkan jahe merah 1 jahe. Jadi 1 biji saja, 1 biji jahe. Kemudian kita cuci sampai bersih, kita buang kulitnya terlebih dahulu, kita kelupas dulu, kemudian kita iris kecil-kecil. Jadi kita potong menjadi bagian sampai terkecil-kecil, kita kumpulkan ya. Jadi yang kelima yaitu kita menyiapkan 1 biji atau 1 biji lah, 1 biji jahe merah yang sudah kita iris kecil-kecil. Kumpulkan jadi 1. Kemudian yang keenam, bahan yang keenam yaitu siapkan daun meniran 1 genggam. Jadi kalau sahabat-sahabat yang belum tahu apa sih daun meniran itu, silakan sahabat-sahabat cari di YouTube ataupun cari di internet, cari di buku ataupun tanya sama tetangga ya. Mungkin barangkali ada yang tahu ya. Mohon maaf di video ini tidak lengkap sahabat-sahabat. Saya sendiri tidak menyiapkan seperti apa daunnya, teks bahasanya ataupun deskripsinya, tidak. Makanya perlu sahabat-sahabat download ataupun menyiapkan buku sama pulpen di situ untuk menulis bahan-bahannya ini. Jadi saya ulangi lagi, bahan yang keenam yaitu siapkan daun meniran 1 genggam yang sudah dicuci bersih. Yang kita butuhkan dari daun meniran itu, daunnya sahabat-sahabat kita cuci sampai bersih, kemudian kita kumpulkan dengan kelima bahan itu. Jadi sudah 6 bahan dengan daun meniran ini. Sekarang masuk ke 7, yaitu kita siapkan daun kumis kucing 1 genggam yang sudah bersih. Kita butuh 1 genggam daun kumis kucing, kemudian kita cuci sampai bersih, kemudian kita kumpulkan dengan bahan ke-6 itu. Jadi 7 sudah dengan daun kumis kucing ini. Kemudian yang terakhir, siapkan daun seledri 7 batang dengan daunnya. Kalau sahabat-sahabat nanam di pekarangan rumahnya silakan diambil 7 batang dengan daunnya. Kemudian kita cuci sampai benar-benar bersih, kemudian kita iris kecil-kecil. Ketika ke-8 bahan ini sudah kumpul, pertama saya ulangi lagi, siapkan air putih 1 botol aqua sedang atau aqua kecil seperti inilah, aqua kecil seperti ini berukuran 600 ml
Yang pertama, bahan pertama. Kedua, siapkan akar alang-alang yang masih segar, yang sudah kita keringkan, ya. Yang ketiga, siapkan 1 daun sukun yang masih muda, yang sudah kita iris-iris. Yang keempat, siapkan 3 lonjor serai yang sudah bersih, kemudian kita iris kecil-kecil. Yang kelima, siapkan jahe merah 1 jahe, 1 ruas saja, atau 1 biji, ya. Yang keenam, siapkan juga daun meniran 1 genggam tangan ini, 1 kepal, 1 genggaman tangan yang sudah kita cuci. Yang ketujuh, siapkan daun kumis kucing juga 1 genggam, ya, yang sudah kita cuci sampai bersih. Yang kedelapan, yang terakhir, siapkan daun seledri atau 7 batang daun seledri beserta daunnya, ya. Kemudian ketika ke-8 bahan itu sudah kita ada depan kita, langkah selanjutnya adalah silakan sahabat-sahabat kita taruh di panci yang sudah kita di atas kompor, kemudian kompor kita nyalakan, kemudian ke-8 bahan itu kemudian kita taruh di panci, ya. Kita rebus, kita godok sampai benar-benar panas sekitar 7 menit lah, ya. 7 menit dengan ukuran api yang sedang. 5 menit juga bisa, 7 menit juga bisa. Kalau anjuran saya 7 menit. Kita godok atau kita panaskan sampai benar-benar mendidih. Katakanlah sudah nyampe 5 menit atau 7 menit, silahkan sahabat-sahabat matikan kompornya. Kemudian kita butuh airnya ini sahabat-sahabat. Ini kita minum 7 sendok setiap kali setiap kali mau minum. Jadi minumlah dalam keadaan masih panas, masih hangat itu loh, ya. Kita saring sedikit saja sebutuhnya. Kita yang butuhkan 7 sendok. Kita mengkonsumsi 7 sendok setiap mau minum. Dan ini dilakukan sahabat-sahabat, meminum seperti ini dalam 1 hari 1 malam. Anjuran saya itu 3 kali minum. Jadi cukup buat 1 kali saja untuk 1 hari 1 malam. Cuman dalam catatan sahabat-sahabat, ketika mau minum lagi, silahkan itu digodok lagi atau dipanaskan lagi. Setiap mau minum kita harus panaskan dulu. Artinya kita minum dalam keadaan masih hangat kuku kalau dalam bahasa Maduranya, ya. Jadi dalam keadaan hangat, dan anjuran saya untuk meminumnya itu 7 sendok saja sahabat-sahabat. Tidak lebih daripada itu. Kalau pagi, mungkin nanti sore juga, sebelum tidur juga. Jadi 7 sendok dengan meminum 3 kali dalam 1 hari 1 malam sahabat-sahabat, ya. Sudah cukup jelas ke-8 bahannya dan cara minumnya juga. Dan saran saya, bila hal ini belum juga menyembuhkan sahabat-sahabat, silakan sahabat-sahabat berkunjung ke puskesmas ataupun rumah sakit ataupun ke dokter yang dekat, ya. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Dan insya Allah dari sekian riset yang saya ketahui, ada 8 pasien yang sudah saya lihat, 9 dengan yang kemarin, alhamdulillah sehat seperti itu. Jadi dalam video ini silahkan, kalau sahabat-sahabat tidak mau berobat ke dokter, tidak mau berobat ke rumah sakit untuk melakukan pencucian darah, barangkali takut atau tidak punya uang atau apa, silahkan menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa kita jumpai di kehidupan kita tiap harinya sahabat-sahabat. Dan bagi sahabat-sahabat biar enak, biar tidak ribet-ribet membuat seperti ini, silahkan saran saya langsung kunjungi dokter, langsung ke rumah sakit ataupun ke puskesmas agar sahabat-sahabat segera mendapatkan penanganan yang tepat, utamanya terkait masalah penyakit gagal ginjalnya sahabat-sahabat, ya, agar sahabat-sahabat segera sembuh dari penyakit gagal ginjalnya itu, ya. Ingat, sekali lagi saya katakan, ini anjuran saya bagi sahabat-sahabat yang menderita akan penyakit gagal ginjal, ya, yang malas mau ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, ataupun yang mau berobat mungkin tidak punya uang, tidak ada biaya dan takut atau segala macam, silakan. Barangkali ke-8 bahan yang sudah saya utarakan barusan, yang sudah saya sampaikan barusan, bisa membantu meringankan, bahkan mudah-mudahan bisa membantu menyembuhkan gagal ginjal yang dialami oleh sahabat-sahabat. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat buat saya dan buat penyimak ataupun pendengar siapapun kalian, ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ya.
Kalau ada kesalahan itu mohon maaf, saya masih belajar sahabat-sahabat ya. Kalau ada kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.